Nah teman-teman, kita lagi ada di Wihara Namhai nih teman-teman ya. Nah Wihara Namhai Kwan Seim Pousa ini lebih dikenal dengan Kuil Dewi Kwan Im atau Wihara Loji teman-teman. Kenapa ini disebut dengan Wihara Loji? Karena kita posisinya berada di Pantai Loji nih teman-teman. Nah ini Pantai Loji nih teman-teman ya. Kita lagi ada di Pantai Loji nih teman-teman. Nah ya, ini kita lagi ada di Pantai Loji teman. Nah jelas juga kalau kita mau ke Wihara Namhai ini ya, kita parkirnya di sini teman-teman ya. Nih untuk parkir mobil dan motornya di sini teman-teman. Nih mobil dan motor ya, pas di depan wihara ini ada pos ya. Kita nanti parkir izin titip sama yang jaga pos ya teman-teman. Nah ya, ini Wihara Namhai nya teman-teman. Nah Wihara Namhai juga ini bisa disebut juga Bodhisatwa Kwan Im Laut Selatan ya teman-teman. Nah ini jaraknya Wihara Namhai ini dari pusat kota Sukabumi itu 8 km teman-teman ya, 8 km dari pusat kota Sukabumi ini teman-teman. Nah dan Wihara Namhai ini memiliki 500 anak tangga ya teman-teman. Ini dari bawah ke atas itu ada 500 anak tangga teman-teman, 500 anak tangga. Nah teman-teman, Wihara Namhai ini dibangun oleh Mama Airin ya. Mama Airin ini, beliau ini adalah etnis Thailand ya, warga Thailand yang menggagas Wihara Namhai ini. Nah ini Mama Airin ini memiliki nama aslinya itu, nama Thailandnya adalah Anothai Kamon White Hin. Nah teman-teman ya, kalau ada salah penyebutan maaf ya teman-teman. Nah ini Mama Airin ini aslinya adalah orang Thailand yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Nah Mama Airin ini merupakan pencetus ya berdirinya Wihara Namhai ini teman-teman. Nah keunikan Wihara Namhai ini juga yang posisinya itu berada di perbukitan ya, berada di perbukitan dan langsung menghadap ke laut teman-teman ya, ke laut Loji yang tadi ya teman-teman. Nah teman-teman, wihara ini didirikan pada 8 Agustus tahun 2000 ya teman-teman. Nah Mama Airin ini juga membangun wihara ini karena dari cerita yang saya dapat ya, Mama Airin ini bermimpi bahwa di lokasi wihara ini 600 silam yaitu di dinasti Ming ya, wihara ini telah ada tetapi menjadi hilang karena termakan waktu. Itulah sebabnya ya berinisiatif untuk kembali membangun wihara ini teman-teman. Nah tapi sebelum Mama Airin membangun wihara ini, dia sudah survei dulu ya ke beberapa daerah ya, seperti Gunung Batu, Malang, dan Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah dan akhirnya Mama Airin menemukan lokasi yang dimimpinya, seperti dimimpinya itu di sini di Sukabumi ya, depan di pergunungan Sukabumi ini, depan laut Loji ya teman-teman. Oke teman-teman, kita naik ke atas aja ya. Nah ini pas kita naik juga kita sudah disambut oleh apa ini ya, ular apa naga nih teman-teman, berkepala 6 nih teman-teman. Kepala 6 sorry, kepala 7. Nah ini kita sebut aja naga ya teman-teman ya. Ini kita sudah disambut oleh naga berkepala 7 teman-teman. Nah ini ciri khas Wihara Namhai ya, di depannya nih teman-teman. Nah ini juga bagian kiri kanan, ini bagian kanannya teman-teman. Nah ini bagian kirinya nih, ada kayak semacam gapura gitu ya teman-teman. Nah ini juga, ini kalau ini seperti apa nih ya, kepercayaan Hindu atau bukan nih teman-teman, saya kurang tahu ya. Coba nanti kita baca ini juga nih. Nah ini ada penjelasannya juga nih teman-teman di sebelah kiri ya. Nah ini Wihara Namhai ini memang lebih ke Thailand ya unsurnya teman-teman ya.
Ini kalau yang mau baca nih teman-teman, dapat ya teman-teman tuh. Wah. Ini teman-teman tuh ya, kalau yang mau baca mungkin di sini teman-teman. Ya, nih kalau yang mau baca ya teman-teman. Oke teman-teman. Nah, kita naik aja ke atas ya teman-teman. Nah, ini sih kalau dari bentuk patungnya, satu naga ini ya gitu ya teman-teman ya. Satu naga ini ngeluarin 7 kepala nih teman-teman tuh. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 ya teman-teman. Nah, teman-teman ya. Ini juga sama ya teman-teman. Nah, tuh teman-teman ya. Langsung menghadap ke laut. Mantap nih pemandangannya teman-teman. Nah, ini yang tadi ya teman-teman ya, saya nggak tahu nih, ini ada namanya. Ada teman-teman kita. Teman-teman ya. Ini kalau di total jumlah anak tangga sampai ke atas ada 500 ya teman-teman. Nah, ini juga ada altar lagi ya teman-teman. Nah, di Wihara Namah ini juga kalau kita mau nginep bisa ya teman-teman ya. Datang ke kantornya ya. Datang ke kantornya nanti ketemu Pak Bang ya teman-teman. Soalnya juga saya ketemu beliau untuk pesan kamar di sini teman-teman. Kalau untuk kamar juga lumayan banyak sepertinya teman-teman ya. Nah, ini juga beberapa pengunjung mungkin yang nginep ya teman-teman di sini ya. Soalnya waktu saya nyampe juga udah lumayan ramai teman-teman. Pengunjung yang menginap di sini teman-teman. Namanya. Ini ada gambar. Gambar. Nah, teman-teman. Ini Pak Bang-bangnya nih teman-teman ya. Nah, ini patung naga lagi teman-teman. Nah, ya kita udah lumayan jauh nih teman-teman. Lumayan berasa juga teman-teman naik anak tangganya ya. Ini kalau dari pala, nah ini udah habis nih teman-teman buntutnya ya. Nah, ini kita nyambung lagi, ini beda lagi nih teman-teman. Nah, kalau yang ini dari mulutnya hanya keluar satu ya teman-teman tuh. Hanya keluar satu pala lagi. Nah, ini kita buat naik lagi nih teman-teman ke atas tuh. Ya, lumayan teman-teman. Nah, ini kamar-kamarnya juga ya teman-teman ya. Sekilas kamar-kamar ya. Ini kamarnya ini ya. Di sini juga ada kamar-kamarnya teman-teman. Nah, yang tadi itu Pak Bang-bangnya teman-teman ya. Nah, tuh kamar-kamarnya lumayan banyak teman-teman. Jadinya kalau yang mau nginep ke sini bingung, datang aja teman-teman ke Wihara. Kalau yang mau ke Wihara Namhai berkunjung nggak usah bingung tentang penginapan ya. Datang aja cari pengurusnya atau ke Pak Bang ya, lebih ininya ya. Nah, teman-teman tuh. Ini makin naik makin lumayan teman-teman. Nah, itu lautnya makin ini lagi ya, view lautnya teman-teman. Nah, dan di sini juga udah habis lagi ya teman-teman. Ganti lagi ya. Disambung lagi sama seperti yang patung kedua ya teman-teman ya. Di sini juga adem ya teman-teman, asri ya pemandangannya ya. Nah, ini suara ombaknya kedengeran banget teman-teman.
Ya teman-teman ya, suara ombaknya kedengeran banget. Ini juga kamar, ini kamar, teman-teman, itu kamar lagi ya. Banyak teman-teman kamarnya. Nah itu juga kamar tuh. Nggak usah takut nggak dapet kamar teman-teman. Untuk yang ingin menghidap di mari teman-teman ya. Nah nih, wiharanya posisinya di perbukitan dan langsung menghadap ke laut teman-teman. Ke pantai Loji atau Laut Loji ya. Nah, teman-teman. Ya. Kita masih naik lagi teman-teman. Oke, kita naik lagi teman-teman. Nah, ini juga salah satu kamar ya teman-teman ya. Nah kamarnya juga mantap ya teman-teman. Spill nih. Nah kamarnya juga dilengkapi AC ya teman-teman ya. Dilengkapi AC. Nah ini tempat buat bersantai. Nah viewnya langsung ke laut teman-teman. Mantap kan teman-teman. Nah, ini view salah satu kamarnya teman-teman ya. Memang sih nggak semua kamar dapat view langsung seperti ini ya. Ini kita ambil aja ya contohnya teman-teman. Nah kita naik lagi ke atas teman-teman. Nah, kita udah naik lagi. Nah teman-teman ya, buat orang santai. Kamar lagi teman-teman tuh kan. Ada balkonnya lagi ngadep ke laut teman-teman ya. Nah ini juga kamar. Kalau ini ngadep ke laut cuman agak sedikit terganggu halangannya sama pepohonan ya. Kalau yang tadi kan langsung ngeplong ya teman-teman. Nah teman-teman nih, untuk yang mau reservasi penginapan bisa telepon nomor ini teman-teman. Nah ya, Pak Bang. Nah ini nomor telepon untuk reservasi untuk yang ingin menginap di Wihara Namahai ya teman-teman. Kayaknya ada mau pembangunan kali ya teman-teman. Nah ini kita sudah naik ke atas ya teman-teman. Nah ini kantin teman-teman. Di sini juga ada kantin teman-teman ya. Ini kantinnya. Nah kalau udah nggak ada laut lagi, kita naik lagi teman-teman. Nah teman-teman ya, udaranya sejuk karena ini di pegunungan, udaranya sejuk teman-teman. Nah ini mau bagian belakang itu ke toilet ya. Teman-teman, nah ini kita udah masuk ke wilayah untuk yang ingin sembahyang ya teman-teman ya. Nah ini udah masuk area untuk persembahyangan ya teman-teman ya. Nah itu udah beberapa tempat ya. Mungkin saya nggak akan ke atas ya teman-teman, kita spill dikit ya yang ini. Nah makin ke atas itu banyak lagi tempat-tempat untuk sembahyangnya teman-teman. Di atas itu seperti ada tempat sembahyangnya untuk Nyi Roro Kidul. Ntar ada Eyang Semar, ada. Nah nanti lah itu kita ambil fotonya ya teman-teman ya. Nah ini kita akan off di sini ya teman-teman. Nah ini kita ada di altar Maime ya teman-teman. Nah kita lagi ada di altar Maime ya teman-teman. Nah ini altarnya, ini altar utamanya teman-teman.
Nah, ini juga posisinya langsung hadap ke laut, teman-teman. Nah, ya, teman, yang hadap ke laut langsung. Nah, tempat persembahyangan ya, teman-teman. Nah, teman-teman ya, di sebelahnya masih apa, hutan-hutan ya, masih asri banget teman-teman. Nah, kalau yang di sana itu kalau nggak salah itu hotel ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, pemandangan lautnya bagus ya, indah. Nah, pemandangan lautnya indah banget teman-teman. Nah, teman-teman, pemandangannya ya indah banget tuh. Wis, mantap teman-teman. Itu bagan-bagan untuk mancing cumi atau apa saya kurang tahu ya teman-teman. Cuman sih katanya gitu. Kalau saya tanya-tanya nih, banyak bagan-bagan teman-teman. Nah, oke teman-teman, ya sedikit video ya tentang wihara Namhai ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. See you, semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia.